AOC TV kembali hadir bersama saya, Adinda Harahap. Dan saya, Alex Ginting. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam melakukan internalisasi reformasi birokrasi. Salah satunya adalah dengan Sound of RD. Program ini dilaksanakan oleh Agen Perubahan Balai POM di Bengkulu untuk terus memperkenalkan reformasi birokrasi dan budaya organisasi. Berikut liputan rekan kami dari lokasi. Terima kasih rekan kami di studio. Pemirsa, saat ini saya akan mewawancari salah satu dari tim Agen Perubahan. Beliau merupakan PIC dari program Sound of RD. Selamat pagi Bu Afni. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu Afni? Alhamdulillah sehat. Baik, boleh dijelaskan sedikit Bu mengenai program Sound of RD sendiri itu dan apa ya tujuannya? Oke, Sound of RD itu merupakan salah satu rencana aksi dari Agent of Change di Balai POM Bengkulu. Di sini dalam rangka untuk mensosialisasikan reformasi birokrasi dan juga budaya organisasi yang ada kepada seluruh pegawai Balai POM di Bengkulu. Untuk kegiatannya sendiri seperti apa ya Bu? Nah, di sini kan di kantor kita setiap hari Rabu dan Jumat itu ada pembacaan naskah Pancasila. Di sini Agent of Change-nya itu bertugas untuk pembacaan Pancasila sekaligus memberikan internalisasi mengenai reformasi birokrasi dan budaya pikir pada seluruh pegawai. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Semoga sukses selalu ya Bu. Terima kasih. Demikian pemirsa laporan dari kami, kita kembali ke studio. Dalam rangka mengkampanyekan tolak gratifikasi, Agen Perubahan Balai POM di Bengkulu membuat PIN tolak gratifikasi. Seperti apa bentuk dan kegunaan PIN tersebut? Berikut laporan rekan kami dari Balai POM Bengkulu. Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dan gratifikasi. Untuk itu, Agen Perubahan BPOM di Bengkulu juga berkontribusi melalui PIN tolak gratifikasi. Saat ini, saya sedang bersama Agen Perubahan yang menjadi PIC kegiatan ini. Agen Yanmar, selamat pagi. Selamat pagi. Seperti apa bentuk kegiatan PIN ini? PIN ini dibuat sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk mencegah dan menolak gratifikasi. PIN ini tidak hanya digunakan oleh petugas di bagian lapangan, tetapi juga digunakan oleh petugas pelayanan publik dan pegawai yang ada di kantor kita. Baik, untuk desainnya sendiri Mbak, bisa dibantu jelaskan? Untuk desainnya, PIN ini dibuat dalam bentuk oval dengan latar belakang berwarna putih, kemudian dibagi menjadi 3 sisi utama. Satu sisi terdapat logo Badan POM, kemudian satu sisi lagi terdapat nama panggilan pegawai, kemudian di sisi terakhir itu terdapat tulisan anti korupsi, pungli dan gratifikasi. Kemudian di sisi bawahnya dilengkapi dengan berbagai macam sosial media Balai POM di Bengkulu. Kemudian, bagaimana respon dari masyarakat dengan adanya PIN tolak gratifikasi ini? Ini merupakan upaya yang sangat baik ya Mbak, karena ketika PIN ini dipakai oleh petugas kita, upaya dari masyarakat untuk memberikan gratifikasi itu bisa dicegah. Baik, Agen Yanmar, terima kasih untuk wawancaranya. Semoga BPOM di Bengkulu dapat terus mewujudkan pelayanan publik yang bersih dari gratifikasi. Kembali ke studio. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah tentu tidak lepas dari pimpinan instansi yang berperan sebagai role model. Untuk mengenal lebih dekat dengan pimpinan perubahan Balai POM di Bengkulu, mari kita simak liputan reporter kami yang justru diwawancarai oleh beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan AOC di Balai POM Bengkulu dan khususnya untuk seluruh pegawai dan rekan-rekan di Balai POM Bengkulu. Pada hari ini alhamdulillah kita berada di ruang Kepala Balai POM di Bengkulu dan di hadapan saya ada rekan kerja kita yaitu Saudara Purnomo yang pada hari ini kita akan mewawancarai beliau terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan wilayah bebas korupsi dari Balai POM Bengkulu. Ya, selamat pagi Pak Purnomo. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, siap. Ya, jadi Pak Purnomo, kalau boleh tahu Pak Purnomo sudah berapa lama bekerja di Balai POM Bengkulu ya? Oh ya Pak, saya mulai bekerja di Balai POM Bengkulu mulai tahun 2008, jadi boleh dibilang sekitar 13 tahun ya Pak ya, saya di Balai POM Bengkulu. 13 tahun ya. Ya. Oke, 13 tahun itu
apakah hanya di substansi Infokom saja? Apakah sudah pernah pindah-pindah atau bagaimana Pak? Sudah pernah pindah-pindah Pak. Jadi pertama kali saya di Balai POM Bengkulu ini ditempatkan di laboratorium pangan waktu itu. Kemudian saya dipindah lagi untuk di laboratorium kosmetik OT ya. Kemudian terus saya masuk ke seksi pemeriksaan penindaan waktu itu ya. Terus kemudian saya balik lagi ke seksi pemeriksaan pangan dulu Pak. Ada seksi pemeriksaan pangan dan bahan berbahaya waktu itu. Terus terakhir saya pindah di seksi informasi komunikasi begitu. Berarti memang rekan-rekan semua nih Pak Purnomo ini rekam jejaknya sudah sangat panjang ya di Balai POM Bengkulu ya. Seperti itu. Jadi sudah kemana-mana pengalaman beliau ini sudah sangat banyak saya kira ya. Nah baik Pak Purnomo, di masa saya bertugas di Balai POM Bengkulu dalam waktu 3 bulan ini, ya kan, kita ketahui kan kita memang sedang berproses untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi, ya seperti itu. Dan di dalam 3 bulan kepemimpinan saya di sini adanya perubahan-perubahan yang saya lakukan. Tapi memang dalam waktu 3 bulan itu belum berarti apa-apa seperti itulah. Bagaimana yang Pak Purnomo rasakan begitu terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya terkait dengan meraih WBK di 3 bulan kepemimpinan saya? Silakan Pak Purnomo. Baik Pak, menurut saya di Balai POM Bengkulu sendiri ini sebelumnya memang kita sudah mengusahakan untuk meraih predikat WBK ya Pak. Betul. Mungkin sudah sekitar ada 3 kali kita waktu itu mengadakan penilaian di. Sudah 3 kali berarti ya Pak? Iya betul. Cuman kita mungkin belum rezeki istilahnya Pak ya. Betul. Dan ini mungkin ada tahun ini Balai POM di Bengkulu juga ditunjuk lagi untuk dilakukan penilaian untuk mendapatkan predikat WBK tersebut, gitu Pak. Ya terus. Untuk di Balai POM Bengkulu sendiri sebelumnya dari tahun ke tahun sih sudah melaksanakan berbagai program ya Pak ya untuk menunjang dari program WBK tersebut. Misalnya ada program AOC, Agent of Change yang dibentuk oleh rekan-rekan kita dari Balai POM Bengkulu sendiri. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan juga sangat bervariatif Pak. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan di luar misalnya kan. Terus kemudian kita pertama untuk memaksimalkan pelayanan publik Pak. Ya, jadi pelayanan publik kita ini dari tahun ke tahun kita sudah mengalami peningkatan dari penilaian dari konsumen, gitu Pak. Sehingga hal tersebut mungkin bisa dijadikan faktor salah satu untuk menilai lagi ya nanti untuk kita bisa mendapatkan predikat WBK, begitu ya. Baik, jadi seperti itu rekan-rekan semua bahwa memang betul Balai POM di Bengkulu pada saat ini sedang mencoba yang ketiga kalinya ya Pak Purnomo ya. Iya. Begitu. Nah, menurut pendapat Pak Purnomo sebagai personil Badan POM, bagaimana sikap kita terkait dengan pelayanan publik yang baik? Nah, itu bagaimana Pak kira-kira yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan publik kita yang prima itu bagaimana? Silakan Pak. Baik Pak, menurut saya Pak ya, selaku saya sendiri sebagai karyawan di Balai POM Bengkulu, mungkin pelayanan publik yang sekarang ini memang benar-benar harus kita maksimalkan Pak ya. Bukan hanya sekedar wacana istilahnya gitu loh. Oh, pelayanan publik gitu. Kita mendengar berkali-kali tentang pelayanan publik gitu. Sedangkan kita sendiri kadang masih istilahnya lambat gitu loh dalam hal pelayanan publik ya. Sebaiknya menurut saya pelayanan publik itu harus lebih cepat ya, lebih kita berinteraktif dengan masyarakat juga. Misalnya ada keluhan-keluhan dari pihak luar, dari masyarakat, dari pelaku UMKM misalnya Pak ya yang butuh pelayanan publik dari kita gitu. Jadi memang pelayanan publik ini mau nggak mau ya harus kita tekankan lagi prioritasnya Pak untuk menyangkut kepentingan masyarakat bersama tadi Pak. Begitu Pak. Baik. Nah jadi terima kasih Pak Purnomo. Jadi yang kita bisa simpulkan dari pernyataan Pak Purnomo adalah pelayanan publik kita tingkatkan seperti itu. Kenapa? Karena dengan peningkatan pelayanan publik kita melayani masyarakat dengan baik, responsif, ya, dengan semangat melayani, itu dapat meningkatkan kinerja dan citra kita di masyarakat. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya semangat BBK dan reformasi birokrasi pada tahun ini, kita bisa melewati atau mendapatkan predikat WBK pada tahun ini.
Nah, terakhir Pak Purnomo, Ya, terakhir boleh, Pak Purnomo, di penghujung acara wawancara kita di sini ya, yang mendadak ini ya. Baik, kesan dan pesan atau mungkin pesan dan pesan aja. Pesan untuk seluruh karyawan Balai POM Bengkulu, bagaimana supaya strategi atau mungkin taktik kita bisa melewati proses reformasi, penilaian reformasi birokrasi ini, supaya kita bisa mendapatkan predikat UBK. Oke. Baik, untuk pesan-pesan untuk seluruh rekan-rekan karyawan di Balai POM Bengkulu ya, untuk mendukung kita Balai POM Bengkulu untuk mendapat predikat BPK, mungkin ya pertama kita mulai dari masing-masing diri kita sendiri ya, untuk bekerja sesuai dengan ini lebih disiplin lagi, pelayanan publik ditingkatkan. Kemudian yang kedua, yang jelas mendukung program-program untuk mencapai WBK tersebut. Misalnya dari program-program rekan-rekan, ada agen of change, ada inovasi-inovasi dari rekan-rekan sendiri yang akan menunjang nanti tercapainya WBK tersebut, Pak. Begitu. Baik, terima kasih Pak Purnomo pada hari ini sudah bersedia datang ke ruangan Kepala Balai seperti itu. Jadi saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan semua Kepala Balai, kita punya slogan yang baru, yaitu Balai POM Bengkulu Semarang, semangat melayani, responsif dan akuntabel. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Yogi Abaso Mataram dari ruang Kepala Balai POM di Bengkulu dengan Pak Purnomo. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian headline news kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan AOC TV. Ikuti terus perjalanan BPOM di Bengkulu dalam menuju WBK hanya di AOC TV. Saya Adinda Harahap. Dan saya Alex Ginting. Sampai jumpa. Selamat pagi. Pagi Pak. Siapa ya? Kalian baru ya? Iya, saya Yogi, Kepala Balai POM Bengkulu yang baru.